Selamat siang teman-teman. Hari ini kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Erik Steven dan Rahula Chandra serta Rendra Agung Laksono. Kelompok kami akan menjelaskan tentang simulasi proses pengembangan SDM di perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rendra. Kepada Rendra dipersilakan. Baik, terima kasih Erik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, perusahaan ini telah berkembang menjadi industri padat karya dengan puluhan ribu karyawan. Keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada kualitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki. Seiring perjalanan waktu, industri rokok menghadapi berbagai tantangan, regulasi pemerintah yang semakin ketat, kenaikan tarif cukai, serta pembatasan iklan menuntut perusahaan untuk beradaptasi. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang semakin sadar kesehatan dan tuntutan efisiensi produksi juga menekan perusahaan agar terus melakukan inovasi. Dalam konteks inilah, pengembangan SDM menjadi faktor strategis. Posisi supervisor produksi misalnya memiliki peran penting karena berada di garis depan dalam mengawasi jalannya proses manufaktur. Supervisor dituntut untuk memastikan produksi berjalan lancar, kualitas produk tetap terjaga, dan keselamatan kerja diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan supervisor produksi baik dari aspek teknis maupun soft skill menjadi kebutuhan yang mendesak agar perusahaan tetap kompetitif di tengah persaingan industri. Oke, bisa next. Nah, baik. Di sini ada analisis kebutuhan. Berdasarkan kondisi yang ada, pengembangan supervisor produksi sangat dibutuhkan. Dari sisi teknis, masih terdapat kendala dalam pengoperasian mesin-mesin baru serta penerapan lean manufacturing yang belum optimal. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas dan efektivitas proses produksi. Selain itu, meskipun banyak supervisor yang memiliki keunggulan dalam aspek teknis, masih terdapat keterbatasan dalam soft skill. Beberapa di antaranya kesulitan dalam hal komunikasi, kepemimpinan, manajemen tim, serta penyelesaian konflik di lingkungan kerja. Keputusan ini dapat mempengaruhi kekompakan tim, suasana kerja, dan pencapaian target produksi. Aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Penerapan standar K3 di lapangan belum cukup optimal, sehingga masih ada potensi terjadi kecelakaan kerja di mana kondisi ini tidak hanya membahayakan karyawan tetapi juga dapat mengganggu kelancaran operasional dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dengan demikian, fokus pengembangan supervisor produksi perlu diarahkan pada tiga hal utama. Satu, peningkatan kemampuan teknis, khususnya penguasaan mesin modern dan penerapan lean manufacturing. Terus penguatan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik agar kerja sama lebih efektif. Terus optimalisasi penerapan K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan keberlanjutan. Program pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM, menjaga efisiensi produk, serta memastikan keberlangsungan perusahaan dalam menghadapi persaingan dan tantangan industri. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh Eric Steven. Untuk Eric Steven, boleh untuk Baik, dijelaskan. terima kasih Rendra.
Kemudian di sini ada tabel infografi dan akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan merancang program pengembangan SDM di PT Gudang Garam Tbk dengan fokus pada supervisor produksi agar mampu meningkatkan kinerja individu maupun tim, efisiensi posisi produksi, serta kualitas produk-produk yang konsisten. Kemudian ada materi pelatihan. Di sini ada tiga materi utama. Yang pertama yaitu operasi dan lean manufacturing, pemahaman tentang teknik mesin-mesin operasional terbaru yang digunakan maupun tidak digunakan oleh perusahaan. Dan kedua, pemahaman mendasar dan lebih mendalam terkait lean manufacturing guna mengurangi pemborosan produksi. Kemudian, materi yang kedua adalah kepemimpinan dan komunikasi efektif, yang mencakup gaya kepemimpinan situasional terhadap SDM yang tersedia dan keterampilan komunikasi dalam mengelola tim operator. Kemudian, keterampilan mengelola dan mengatasi konflik yang terjadi di lingkungan kerja. Materi yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup pemahaman mendasar dan mendalam terkait standar keselamatan di bagian produksi dan pencegahan kecelakaan kerja. Kemudian metode pelatihan ini kelas online atau offline rutin, penyampaian materi dan standar operasional dan K3. Kemudian para supervisor yang masuk dalam program ini diberikan studi kasus nyata yang terjadi dan dijelaskan serta dicari solusi yang tepat, dan metode ini juga dapat melatih pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mentoring dan coaching. Supervisor yang baru dibimbing oleh supervisor senior maupun oleh profesional di bidang yang dituju. Jadi maupun supervisor yang baru ataupun yang supervisor yang sudah senior dapat dibimbing oleh profesional dalam bidangnya dan diberikan pemahaman serta pemecahan masalah yang dihadapi dalam kasus nyata. Kemudian durasi dan jadwal di sini durasi berkisar 90 sampai 120 menit dan jadwal pelatihannya di 2 minggu dan menyesuaikan jadwal perusahaan. Kemudian pembukaan program dan pemahaman dasar serta mendalam terkait K3. Kemudian ada teori manajemen produksi dan lean manufaktur. Kemudian tim kepemimpinan dan komunikasi. Lalu diberikan studi kasus masalah nyata yang terjadi, serta praktik langsung pada bagian operasional atau produksi. Kemudian ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik di keberhasilan program diukur dengan pengawasan, dengan, sorry, keberhasilan program diukur secara objektif dengan membandingkan kondisi sebelum, yang dimana itu dinamakan pretest, dan kondisi setelah sesudah pelatihan. Dengan cara itu, perusahaan bisa melihat seberapa besar peningkatan kinerja yang tercapai. Dan post-test serta pre-test diberikan kepada bagian tim operasional dan kepada supervisor. Kemudian, bagian evaluasi secara lebih detail akan dijelaskan oleh Rahula. Kepada Rahula, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan evaluasi yang terjadi pada PT Gudang Garam. Jadi evaluasi program pengembangan sumber daya manusia di PT Gudang Garam ini merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas dan keberhasilan implementasi pelatihan yang dirancang. Jadi keberhasilan program ini di- diukur melalui perbandingan hasil sebelum dan sesudah pelaksanaan yang dilakukan dengan metode pretest dan post-test. Guna metode ini memungkinkan perusahaan untuk menilai sejauh mana terjadi peningkatan kemampuan secara teknis maupun non-teknis, khususnya pada supervisor produksi yang menjadi fokus utama program ini. Jadi saya akan menjelaskan pretest di sini berfungsi sebagai tolak ukur awal yang menggambarkan kondisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap supervisor produksi sebelum mengikuti program. Sementara itu,
post-test digunakan untuk mengukur perubahan signifikan yang terjadi setelah pelatihan diberikan. Dengan membandingkan kedua hasil tersebut, perusahaan dapat memperoleh gambaran nyata tentang efektivitas pelatihan termasuk peningkatan pemahaman supervisor terhadap operasional dan learning manufacturing, dan keterampilan komunikasi, gaya kepemimpinan, serta prinsip keselamatan kerja atau K3. Selain evaluasi berbasis tes, perusahaan juga melakukan proses peninjauan langsung terhadap kinerja supervisor di lapangan. Evaluasi ini melibatkan tim operasional untuk memastikan bahwa perubahan positif yang tidak terjadi hanya sekedar tercermin dari hasil tes. Jadi juga benar-benar terimplementasi dalam aktivitas sehari-hari. Dengan cara evaluasi dapat memberikan gambar yang lebih komprehensif mengenai pengaruh program terhadap kelancaran produksi, efisiensi, serta stabilitas operasional. Dan di sini juga evaluasi berfungsi sebagai media refleksi untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang masih terjadi. Misalnya, jika ditemukan bahwa supervisor masih kesulitan dalam menerapkan komunikasi efektif atau dalam mengelola konflik dari tim produksi, maka hal tersebut akan menjadi catatan penting untuk perbaikan pada program berikutnya. Dengan adanya siklus ini, evaluasi yang berkesinambungan, perusahaan juga dapat terus melakukan perbaikan sehingga program pengembangan SDM benar-benar mampu menjawab kebutuhan dinamis industri rokok. Yang syaratnya tantangan regulasinya, perubahan pasar, dan perkembangan teknologi. Next. Dan di sini juga ada program rutin. Program pertama untuk pengembangan hendaknya dilakukan secara rutin. Hal ini penting mengingat bahwa perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan perilaku terjadi sangat cepat. Dengan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan, supervisor akan selalu memiliki kemampuan terbaru dalam mengoperasikan mesin atau alat modern. Jadi, supervisor dapat memahami konsep learning manufacturing serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Rutinitas ini juga menjadi pelatihan juga dapat membantu perusahaan dalam menumbuhkan budaya belajar yang adaptif dan progresif di kalangan karyawan. Dan yang kedua, perusahaan juga perlu membentuk tim pelatihan internal akan memiliki struktur yang jelas dan strategi jangka panjang. Dan tim ini juga bertugas untuk menyusun kurikulum, memantau perkembangan peserta, serta menyelesaikan materi pelatihan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan adanya tim khusus ini, proses pengembangan SDM akan menjadi lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, pembentukan tim pelatihan internal juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal, sehingga efisiensi biaya dan efektivitas program dapat lebih terjamin. Dan yang ketiga juga, program pengembangannya yang dapat sebaiknya tidak hanya berfokus pada supervisor, tapi juga diperluas ke bagian lain seperti teknisi atau divisi pendukung lainnya. Hal ini memberikan dampak yang lebih luas
bagi perusahaan karena setiap bagian terkait dengan operasional dapat memiliki wawasan dan keterampilan yang selaras. Dan perusahaan program ini juga meningkatkan kualitas manajerial secara keseluruhan. Sehingga tidak manajerial, sehingga supervisor produksi yang mendapatkan manfaat dan seluruh struktur organisasi dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Sekian dari penjelasan saya. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah dipaparkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya program pengembangan SDM, khususnya bagi supervisor produksi di PT Gudang Garam Tbk. Kami sadar masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk itu, kami sangat terbuka menerima saran dan kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Demikian, Namo Buddhaya.